Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas 12 IPA 6 akan menjelaskan mengenai penerapan fungsi trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Trigonometri adalah sebuah cabang matematika yang berhadapan dengan sudut segitiga dan fungsi trigonometrik seperti sinus, kosinus, dan tangen. Turunan fungsi trigonometri yaitu fungsi matematis untuk menemukan turunan pada suatu fungsi. Fungsi trigonometri ataupun tingkat perubahan terkait dengan suatu variabelnya. Secara sistematis, rumus laju perubahan nilai suatu fungsi di x sama dengan a dinotasi dengan f aksen x yang didefinisikan sebagai berikut. F aksen x sama dengan limit f x tambah h min f x per h. Turunan fungsi trigonometri. Turunan fungsi trigonometri diperoleh dari limit fungsi trigonometri karena turunan merupakan bentuk khusus dari limit. Berdasarkan hal tersebut, diperoleh rumusan turunan fungsi trigonometri sebagai berikut. Turunan y sama dengan sin x adalah y aksen sama dengan kosinus x. Turunan y sama dengan kosinus x adalah y aksen sama dengan min sinus x. Turunan y sama dengan sin ax adalah y aksen sama dengan a kosinus ax. Turunan y sama dengan kosinus ax adalah y aksen sama dengan minus a sinus ax. Turunan y sama dengan tangen x adalah y aksen sama dengan sek 2 kuadrat x. Turunan y kotan x adalah y aksen sama dengan kosek kuadrat ax. Turunan y sama dengan sek x adalah y aksen sama dengan sek x tan kali turunan y kosek x adalah y aksen sama dengan min kosinus x dan kosinus tan x. Penerapan fungsi trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, trigonometri digunakan dalam navigasi untuk menemukan jarak dari pantai ke suatu titik di laut. Yang kedua, trigonometri digunakan dalam mencari ketinggian suatu bangunan. Yang ketiga, trigonometri digunakan dalam oseanografi untuk menghitung ketinggian gelombang air laut. Yang keempat, trigonometri ini digunakan dalam menentukan jarak antara benda-benda di luar angkasa. Yang kelima, trigonometri digunakan dalam menghitung sudut serang atau angle of attack yang paling optimal dari suatu peluncur senjata agar mampu melontarkan proyektil sejauh mungkin. Yang terakhir, trigonometri dapat digunakan untuk menentukan arah kiblat. Untuk contoh soal yang pertama, seorang anak yang tingginya 153 cm melihat puncak pohon terukur sampai ke mata dengan klinometer menghasilkan sudut 45 derajat. Apabila jarak anak dengan pohon 10 meter, maka tentukan tinggi pohon tersebut. Untuk pembahasannya, kita tulis diketahui dulu. Seorang anak dengan tinggi 153 cm melihat puncak pohon yang menghasilkan sudut 45 derajat atau ditulis alfa sama dengan 45 derajat. Jarak anak dengan pohon itu 10 meter. Yang ditanya berapa tinggi pohon tersebut. Untuk penjabaran soalnya, kita tulis menggunakan perbandingan sisi trigonometri diperoleh sebagai berikut. Nah, tan alfa sama dengan sisi depan per sisi samping. Tan 45 derajat sama dengan x per 10. X sama dengan 10 kurung buka tan 45 derajat. X sama dengan 10 kurung buka 1. X sama dengan 10 meter. Tinggi anak sama dengan 153 cm per 100 meter sama dengan 1,53 meter. Tinggi pohon sama dengan tinggi anak plus X. Tinggi pohon adalah 1,53
plus 10. Jadi, tinggi pohon tersebut adalah 11,53 meter. Contoh soal nomor 2 yaitu sebuah kapal sedang berlabuh di dermaga dengan posisi menghadap ke menara. Seorang pengamat yang berada di puncak menara melihat ujung depan kapal dengan sudut depresi 60 derajat dan ujung belakang dengan sudut depresi 30 derajat. Jika tinggi pengamat 1,5 m, tinggi menara 40 m, dan tinggi dasar menara 20 m di atas permukaan laut, maka tentukan panjang kapal. Pembahasan soalnya yaitu diketahui alfa sama dengan 60 derajat, beta sama dengan 60 derajat dikurangi 30 derajat sama dengan 30 derajat, TP sama dengan 1,5 m, TM sama dengan 40 m, TD sama dengan 20 m, T sama dengan 1,5 ditambah 40 ditambah 20 sama dengan 61,5 m. Ditanya berapa panjang AB? Nah, itu yang pertama, langkah pertama yaitu mencari panjang AC. Tan A sama dengan sisi depan per sisi samping tan 60 derajat sama dengan AC per T. Lalu akar 3 sama dengan AC per 61,5. AC sama dengan 61,5 akar 3M. Itu hasilnya. Panjang AC. Yang kedua yaitu mencari panjang BC. Tan B sama dengan tan beta sama dengan sisi depan dibagi sisi samping tan 30 derajat sama dengan BC per T. Lalu akar 3 per 3 sama dengan BC per 61,5. 3 BC sama dengan 61,5 akar 3M. BC sama dengan 61,5 per 3 akar 3M. Mencari panjang AB yaitu panjang AB dikurang sama dengan AC dikurangi BC. 61,5 akar 3 dikurangi 61,5 per 3 akar 3 sama dengan 61,5 akar 3 dikurangi 20,5 akar 3 sama dengan 41 akar 3. Jadi panjang kapal adalah 41 akar 3 meter. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.